teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Baru Mulai. Dan seperti biasa, di channel ini akan memberikan informasi-informasi seputar apa saja yang dapat mendukung usaha kita semua. Nah, di video kali ini saya akan sharing-sharing mengenai tools yang bisa membuat usaha kita semakin produktif. Dan tentunya tools yang akan saya share ini gratis. Dan tools-tools ini tidak beriklan, artinya saya tidak dibayar atau apa saja, tapi ini pure adalah ingin sharing-sharing kepada teman-teman. Nah, biar tidak lama-lama saya akan share 3 tools yang menurut saya sangat mendukung untuk kita mengembangkan usaha kita semua. Yang pertama dimulai dari Trello. Nah, mungkin kalau teman-teman sudah tahu Trello, dia adalah sebuah manajemen task atau manajemen tugas yang berupa seperti papan yang digeser-geser. Nah, penampakannya seperti pada layar ini, gitu ya. Nah, Trello ini mereka menggunakan yang namanya Kanban board. Jadi kalau teman-teman masuk, Trello ini aplikasi yang gratis, tapi dia juga memang ada upgrade untuk berbayar, fitur berbayarnya ada. Tapi menurut saya fitur gratisnya saja itu sudah sangat mendukung produktivitas manajemen task yang ada di dalam perusahaan. Bagi usaha teman-teman, ini salah satu yang bisa saya rekomendasikan seperti itu ya. Nah, seperti apa penampakan dalamnya? Saya sudah punya beberapa task di dalamnya. Saya tinggal login saja, bisa menggunakan akun Gmail kalau teman-teman mau daftar, atau tidak menggunakan akun Gmail pun bisa. Nah, nanti di bagian dalam kita bisa membagi beberapa papan. Mungkin kalau teman-teman ada beberapa macam usaha, berarti bisa ada papan yang usaha A, usaha B, usaha C yang terpisah. Nah, contohnya kalau di sini saya memiliki beberapa papan dengan berbeda-beda timnya. Jadi ada bagian tim development, ada bagian produk. Nah, saya di sini ada development team, ada manajemen, ada salah satu produk dengan nama Presenti gitu ya. Nah, apa saja di dalamnya kelihatannya itu seperti ini. Nah, ini adalah manajemen task yang dibuat. Jadi ada papan yang digeser-geser dan teman-teman bisa membuat papan baru atau tabel baru ya kalau bisa dibilang. Nah, ini adalah konsepnya Kanban board. Kalau teman-teman belum tahu Kanban board, Kanban board itu istilah dari Jepang pertama kali ya kalau nggak salah. Nah, yang membuat manajemen task yang dipindah dari kanan ke kiri maupun kiri ke kanan. Maksudnya apa? Tergantung teman-teman. Kalau saya sih buatnya adalah kiri ke kanan, itu pergerakan dari pembuatan atau pekerjaan itu sedang dimulai. Atau kalau dari kanan ke kiri berarti ada revisi dari pekerjaannya. Misalkan di sini saya membagikan bagian kiri, di sini ada beberapa produk yang saya kembangkan dan di sini ada tas-tasnya di dalam. Jadi misalkan saya ada namanya migrasi domain, lalu ada cek pendapatan yang berbeda, yang ini adalah bug yang ditemukan. Nah, itu ketika dikerjakan akan digeser ke sebelah kanan, in progress. Nah, tapi kalaupun belum dikerjakan bisa dikembalikan lagi. Misalkan dalam proses pengerjaannya harus dibalikan lagi karena ada kegagalan, misalkan seperti itu ya. Itu berarti dikembalikan saja lagi. Nah, papannya cukup mudah dan kita bisa memberikan tugas kepada siapa yang ada di dalam anggota board ini. Nah, teman-teman bisa tambahkan saja anggotanya siapa saja dan ada tas-tas atau tugas-tugas yang belum ada orang yang mengerjakan misalkan. Nah, sini contohnya saya ingin membuat fitur login Google. Ini perusahaannya perusahaan development program ya. Jadi contohnya seperti ini. Nah, itu kita bisa buat, lalu kita tambahkan siapa yang bekerja di situ. Misalkan saya yang bekerja di sana, maka saya klik. Nah, maka keluar di sini itu adalah pekerjaan saya. Dan saya bisa mengatur kapan deadline dari pekerjaan ini, lalu bagaimana deskripsi dari pekerjaannya, saya bisa input di sini. Dan kita bisa juga komentar-komentar dengan sesama tim yang ada di sini. Jadi kalau kayak kita ada papan itu, pekerjaan ini ada yang kurang dipahami, kita bisa memberikan komentar, atau ada info terbaru mengenai pekerjaan tersebut, kita bisa komentar di sini. Nah, kegunaannya ini bisa untuk apa saja?
tergantung teman-teman jenis kelompok untuk usaha yang online maupun offline, maksudnya yang ketemu secara daring maupun yang onsite di dalam perusahaan teman-teman. Nah, misalkan kalau saya ambil contoh, ini juga menarik kalau teman-teman ada namanya restoran misalkan seperti itu ya. Anggap saja menu yang belum dimasak. Nah, saya tambahkan di sini pesanan gitu ya, pesanan. Dan di sini ada proses. Lalu di sininya ada siap saji. Nah, menariknya dari aplikasi ini adalah seluruh tim dapat melihatnya secara langsung, dan ketika dipindahkan pun di aplikasi ataupun di tampilan yang di layar lain itu juga akan ikut terupdate. Jadi misalkan ini digunakan oleh restoran ya. Ini kadang-kadang juga saya memberikan masukan buat teman-teman restoran, ketika kasir dengan orang di dapur itu bisa komunikasi lebih rapi daripada kita pakai kertas-kertas, naruh mungkin kertasnya hilang atau bagaimana, itu bisa ditaruh di sini. Nah, contohnya misalkan ya, ada pesanan, ada yang minta ayam goreng gitu ya. Ayam goreng, cabainya sedikit. Nah, ketika diklik oleh masuk ke dalam pesanan, maka kita bisa lihat apa aja pesanannya. Misalkan pesanan lagi es teh, gula sedikit. Nah, ada banyak-banyak seperti ini dan seterusnya. Lalu apa saja yang sedang dikerjakan bisa diklik ke sini. Jadi memudahkan juga dalam manajemen tugas yang ada di dapur. Nah, ini untuk usaha apa saja bisa, misalkan usaha pembuatan kue juga hampir sama gitu ya, pembuatan masaknya kayak gimana dan sebagainya. Nah, atau misalkan dia usahanya jualan buku gitu ya, dapat tugas ngangkat buku ini ke gudang A pindah ke gudang B, untuk tugasnya kepada siapa misalkan gitu ya. Atau ada pembelian dari Tokopedia misalkan seperti itu ya, karena saking banyaknya pembelian maka memang harus dibuat tas untuk bagian gudang untuk packing. Misalkan packingkan, ambil contoh sini ya, saya buat ini saya hapus saja karena yang pesanan tadi sudah ya selesai ya. Oke, kita hapus. Nah, tambahkan misalkan ada pesanan buku A dikemas 10 buku. Nah, kayak gitu ya. Jadi bagian gudang tinggal kemas 10 buku. Nanti untuk itu dia melihat ada list apa aja. Misalkan buku B dikemas 100. Nah, nanti tinggal bagian gudang mengemas, sambil mengemas dia membuatkan proses. Setelah proses yang sudah siap apa, tinggal diambil. Nah, ini untuk memudahkan manajemen tasnya saja. Dan kita juga bisa lihat kenapa tidak bergeser-geser, berarti mungkin ada kendala di bagian pesanannya misalkan seperti itu, atau bagian gudangnya, atau bagian mana. Kok ini dari posisi ini nggak geser-geser? Bisa juga kita langsung kasih tas, kok tasnya kasih nama misalkan ini saya gitu ya. Lalu di sini juga ada tugas untuk saya juga gitu ya. Kenapa kok Tarmizi saya ya? Tarmizi kenapa nggak menggeser-geser nih dari pesanan? Oh, dia kayaknya nggak lagi kerja nih. Atau kita bisa memantau juga. Wah, ternyata dia lemot kerjanya nih, lama banget untuk memindahkan ke dalam proses, kok nggak dikerja-kerjakan seperti itu. Jadi pekerjaannya menumpuk. Kita bisa memonitoring sebagai bagaimana kita memanage tim untuk bisa lebih produktif lagi. Itu poin pertama dari Trello ya. Lalu yang berikutnya adalah Miro. Ini tools yang biasanya saya gunakan ketika saya gunakan untuk rapat dengan teman-teman tim saya. Kenapa saya menggunakan Miro? Nah, karena Miro ini seperti halnya papan tulis atau whiteboard yang secara default kalau kita bilang kalau kosongan, tentu semua bisa digunakan gitu ya. Mungkin kita bisa pakai PowerPoint atau pakai apapun. Nah, tapi menariknya di Miro ini papan yang sudah disediakan juga template-template yang mungkin kita bisa gunakan berdasarkan teori-teori dari pengembangan bisnis maupun teori yang lainnya ya. Ada seperti teori pemasaran, ada teori business model canvas, bagaimana market acquisition. Nah, seperti apa tampilannya Miro? Seperti ini. Dan tentunya ini juga memang ada fitur berbayarnya gitu ya.
Tapi menurut saya untuk yang gratisnya saja ini sudah sangat mendukung. Hanya dibatasi penggunaan untuk dilihat bersama timnya. Nah, jadi ini bisa digunakan untuk kita sebagai brainstorming, kita untuk mencatat rapat, hasil rapat, ataupun untuk agenda rapat kita juga bisa kita taruh di sini. Dan juga seperti halnya Trello tadi, papan yang ada di Trello juga ada di sini. Nah, tapi kenapa saya nggak sekalian aja taruh sini? Pikir saya karena akan lebih bagus ketika aplikasinya teman-teman saya menggunakan Trello sendiri, gitu ya. Karena kalau satu dibuat untuk beramai-ramai ya, ada untuk manajemen tas, ada untuk rapat dan lain-lain, untuk satu aplikasi saya agak kurang suka seperti itu ya. Nah, ada brainstorming, ada Scrum, kayaknya kapan-kapan mungkin kita akan membahas apa itu Scrum gitu ya. Ini adalah metode dalam menjalankan atau operasional suatu bisnis. Banyak macam-macam, ada research untuk desainnya, ada ya perencanaan bisnis, macam-macam. Nah, seperti apa dalamnya? Coba kita masuk. Ya, masuk pun mudah, jadi teman-teman tinggal pakai Google-nya teman-teman juga bisa. Nah, tampilannya cukup dibilang ya agak simple, mudah. Di atas ini ketika teman-teman ingin membuat papan baru, kalau di sini ada new board yang teman-teman bisa buat itu sebagai kosongan, tapi kalau teman-teman mau membuat berdasarkan template yang ada, itu juga bisa menggunakan yang di sini. Nah, menunya sangat banyak. Kalau teman-teman ingin menampilkan banyak, ya tinggal diklik show all gitu ya, tampilkan keseluruhannya. Teman-teman bisa menggunakan template yang menurut teman-teman menarik dan memang dibutuhkan. Kita bisa mengkategorikan, kita cari berdasarkan yang kita butuhkan. Misalkan kalau kita butuh untuk meeting atau dan workshop, ada di sini ada board-boardnya, ada OKR planning, objective key result. Ini juga kayaknya menarik untuk kita bahas kapan-kapan gitu ya. Bagaimana kita planning dengan menggunakan objective key result. Nah, menarik. Mungkin kita akan bahas kapan-kapan. Ya, ini dari Google nih. Nah, lalu ada kayak project kick off, kapan projectnya itu diluncurkan, itu template-templatenya ada dan sebagainya. Lalu kalau kita mau buat mind map, itu juga bisa di sini. Kita coba cari ya, mind map. Nah, langsung keluar ada mind map, ada konsep map, macam-macam sekali ya. Saya ambil yang paling sederhana aja, misalkan saya membuat mind map. Jadi ketika teman-teman nanti perlu untuk membuat mind map, teman-teman tinggal pertama memang melihat seperti apa sih penampakannya, menarik atau tidak. Ini bisa kita lihat previewnya ada di sini. Nah, dan kalau kita mau ikut menggunakan yang sudah ada isiannya, istilahnya kita sudah ingin ada gambaran juga seperti apa, kita bisa menggunakan prefilled yang sudah diisi oleh sebagian data, contoh dari template, atau memang benar-benar blank. Saya coba untuk menggunakan yang prefilled, istilahnya yang sudah diisi oleh sebagian. Nah, karena saya sudah punya banyak template yang sudah saya gunakan, dia membatasi hanya sampai 3 template yang bisa dibagikan dengan sesama tim. Nah, ini saya diminta untuk upgrade, tapi kalau saya tidak upgrade pun gak masalah, tinggal saya klik create team, upgrade-nya nanti aja kapan-kapan gitu ya. Ya kalau ada rezeki lebih. Nah, kita menunggu saja, ini tergantung jaringannya teman-teman. Nah, sudah ada seperti ini, tampilannya seperti ini. Teman-teman tinggal klik saja, jadi desainnya pun jauh lebih mudah. Tinggal diklik, misalkan usahanya teman-teman adalah usaha A gitu ya. Nah, lalu teman-teman membutuhkan ini saya bisa langsung enter, saya hapus saja bisa. Nah, ternyata usaha A ini punya akar produk B, misalkan seperti itu. Kita tambahkan saja di sini produk B. Produk B membutuhkan pemasaran, misalkan seperti itu. Teman-teman tinggal klik saja di produk B-nya, misalkan gitu ya. Ditekan tombol plus misalkan. Nah, tanpa kita harus mendesain garisnya lagi, semuanya secara otomatis sudah bisa terisi di sini. Misalkan saya produk B, saya butuh tenaga pemasaran. Nah, lalu saya butuh orang purchasing dan sebagainya.
atau produk B ini melayani apa saja, misalkan melayani antar jemput atau project base. Wah, project base atau sesuai pesanan ya, atau produk base. Nah, jadi kita bisa membreakdown apa saja mind map dari usaha kita, dan semuanya nanti teman-teman bisa gunakan saja di template yang ada di Miro. Sangat banyak, tidak bisa full saya terangkan. Nah, kalau ada pertanyaan mungkin ada di kolom komentar, tapi jangan lupa subscribe, karena setelah komen dan banyak ternyata mungkin saya akan membuat video tertentu gitu ya, khusus untuk Miro atau untuk yang lainnya. Dan cukup membantu juga ya, karena dukungan teman-teman mungkin saya akan lebih semangat untuk mengerjakan video-video berikutnya. Nah, yang terakhir itu yang bisa saya share adalah Canva. Kalau mungkin teman-teman tahu Canva ya, itu adalah website untuk kita mendesain. Jadi cukup membantu untuk produksi atau produktif usaha teman-teman, karena pastinya usaha itu berkaitan dengan desain ya. Ada banyak ya, mulai dari desain logo, lalu mungkin desain poster, desain banner, atau mungkin teman-teman punya sosial media yang butuh untuk menampilkan gambar-gambar yang menarik, informatif kepada customernya teman-teman. Nah, kalau teman-teman masih baru memulai usaha yang mungkin backgroundnya bukan desainer atau orang yang tahu dengan aplikasi-aplikasi desain, mungkin bisa menggunakan Canva, karena akun free-nya saja itu sudah cukup membantu ya, karena berbagai macam desain yang bisa teman-teman gunakan. Apalagi kalau teman-teman nanti mengupgrade-nya ke akun yang pro. Nah, di sini saya contohkan aja aplikasi atau software ya dari website dari Canva. Seperti tadi, masuk bisa menggunakan Google. Nah, ya Google saya lagi gitu ya. Oke, setelah masuk, teman-teman bisa melihat berbagai macam desain yang ada, dan teman-teman tinggal pilih saja. Di sini mereka minta untuk start free trialnya, gitu ya, nggak usah ada lah, gitu ya. Nah, kalau teman-teman ingin membuat desain, sebenarnya desain itu kan kita bisa gunakan di mana saja. Maksudnya adalah di media apa aja dan apa yang kita butuhkan. Mungkin kita untuk buat promosi, atau kita buat untuk presentasi. Jadi template-template yang ada di sini cukup banyak. Kalau kita klik sini, coba kita lihat di template. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih saja template mana yang paling menarik dan apa yang dibutuhkan. Di sini sudah dikolomkan, ada untuk yang sudah rekomendasi by Canva gitu ya. Ada kebutuhan untuk kita membuat presentasi, untuk kebutuhan sosial media. Bahkan teman-teman juga bisa membuat video pada website Canva ini. Nah, tentunya kalau yang gratis terbatas. Jadi nanti kalau menggunakan jangan komplain ya. Tapi cukup membantu sebenarnya kalau untuk yang gratisnya ya. Hanya saja mungkin kayak tipe fontnya atau salah satu bentuk fontnya itu tidak bisa sesuka hati kita misalkan, karena ada beberapa font yang harus berbayar dan sebagainya. Nah, ada bisa kita buat print produk atau kayak kalender, ada mau buat template kayak tas, ini ada contohnya, ada tas, ada baju, macam-macam yang berkaitan dengan desain kita bisa buat di Canva. Lalu kebutuhan marketing juga ada. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Kita coba untuk yang paling mudah saja ya, kayaknya kita pilih untuk sosial media, lalu saya coba untuk membuat Instagram post. Saya coba lihat template apa yang bisa saya pakai untuk Instagram post saya. Nah, ini ada banyak template yang bisa kita gunakan. Misalkan saya ingin menggunakan yang paling menarik menurut saya adalah ini misalkan ya. Nah, menurut saya ini bagus misalkan gitu ya, dan cocok dengan brand dari usaha saya. Saya coba bisa untuk membuat ini. Saya coba customize di template, atau kita ubah template-template ini ya, teksnya apa saja yang perlu kita ubah. Nah, ini sudah ada. Nah, oke, kita bisa tinggal mengklik. Nah, kalau langsung apa saja mau kita ubah, tinggal double klik di sini. Hello-nya kami ubah misalnya assalamualaikum gitu ya, atau halo gitu. Nah, lalu
Misalkan saya ingin membuat promo khusus bulan September gitu ya. Halo September. Atau kita bilang ya promo September gitu ya. Promo September. Nah, di sini tulisannya ke bawah. Tentunya teman-teman harus ada basic penggunaan desain atau ya minimal tahulah bagaimana menggunakan Microsoft Word gitu ya. Yang mana fontnya bisa kita ganti ukurannya, atau kita bisa lihat di sini ini ada box yang bisa kita ubah-ubah ukurannya. Jadi kalau kita mau ubah dia nggak harus pendek seperti ini, kita buat panjang, tentunya dia bisa. Nah, oke, bentuknya sudah keubah, tinggal saya geser-geser, promonya sudah tidak ke bawah lagi. Sekarang Septembernya ada di bawah, berarti saya coba panjangkan juga mungkin akan terlalu panjang ya, jadi mungkin akan saya perkecil tulisannya. Oh, ternyata tidak, cukup. Nah, promo September. Misalkan ini buy dari buy Beta Pangan, yaitu PT Perorangan yang kemarin saya buat. Kalau teman-teman mengikuti video saya dari sebelum-sebelumnya, Beta Pangan Nusantara. Oke, kita bisa klik. Kurang panjang, kita panjangkan lagi. Nah, sudah jadi. Lalu kita ada garis-garis bantu yang bisa membantu. Kalau kita geser, saya menempatkan ke tengah. Nah, saya bisa geser. Ternyata di tengah. Oke. Ya, karena template yang saya pilih ini sangat sederhana, jadi ya sangat sederhana seperti ini. Tapi kalau saya ingin menambahkan gambar, itu pun bisa. Menambahkan yang lain-lain bisa teman-teman cari-cari aja di sini. Mau nambah elemen apa lagi? Misalkan mau nambah kayak lupe-lupe ini ya. Nah, saya taruh di sini. Nah, tinggal diklik saja dan dimasukkan gerakannya, sudah langsung gerak-gerak seperti ini. Lalu misalkan mau ada roket-roketan juga, tinggal klik, ada di sini lagi gitu ya. Jadi kita tidak perlu untuk mendesain dari awal. Ya, cukup jelek juga desain yang saya buat karena ini iseng-iseng gitu ya. Itu tadi adalah tools-tools yang sering saya gunakan untuk membantu produktivitas usaha yang selama ini saya bangun. Oke, kalau ini cukup membantu untuk teman-teman dan bermanfaat, silakan teman-teman subscribe. Karena dengan begitu mungkin di video-video berikutnya teman-teman tidak akan ketinggalan, akan ada informasi-informasi terbaru. Dan tentunya teman-teman bisa komentar saja, request kira-kira apa yang berikutnya kita mau bahas untuk mendukung usahanya kita semua. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.